bahwa tak lama lagi kita akan mulai turun ke terminal pertama untuk menuju negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka disitulah manusia kadang mudah sadar. Orang yang sering ziarah maka dia mudah sadar. Orang yang sering ziarah dapat dipastikan orang itu beriman dengan hari kiamat. Selain daripada itu manfaat untuk diri kita, li'anna turinqul qalba, ziarah kubur ini dapat melembutkan hati manusia yang keras, yang gelap, yang penuh kabut dosa dan maksiat. Ayolah banyak-banyak ziarah kubur. Dengan ziarah kubur hati kita akan menjadi lembut. Kalau hati kita menjadi lembut, mudah menerima kebenaran, mudah memahami ilmu-ilmu Allah. Kalau hati kita menjadi lembut, maka kita menjadi hamba yang tawadu di hadapan Allah, jauh daripada hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kita baru sadar ketika kita berada di depan makam bahwa tidak ada guna pangkat, harta, jabatan, harta dan lain-lain sebagainya. Ternyata pada akhirnya tempat kita yang lama adalah kurang lebih 1x2 meter saja. Betul apa tidak? Disitulah mulai menjadi lembut hati kita, mulai menerima kebenaran, mulai kita menjadi hamba yang tawadu. Inilah yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari ziarah kubur itu sendiri. Karena bisa jadi manusia hari ini dia telah berislam, bisa jadi manusia hari ini telah beriman, tapi sulit sekali kita mencari manusia hari ini yang berihsan. Apa ihsan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu bagaimana di dalam ibadahmu kamu bisa melihat Allah. Bisa tak kira-kira kita ibadah menjawantahkan keagungan Allah, dapat melihat Allah? Jika pun tidak, kata Nabi, maka fa innahu yarak. Dalam ibadahmu kau harus merasa, ada rasa di hati, di pikiranmu. Apa yang kita rasa? Seolah-olah kita sedang dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang lembut hatinya, dia akan mudah khusyuk salatnya. Orang-orang yang tawadu, dia akan mudah hatinya terisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tawadu, dia akan bisa mengimplementasikan ihsan dalam kehidupannya. Coba kita lihat para nabi dan rasul. Mereka semuanya, bahkan para aulia Allah, mereka ibadah kepada Allah ka'annahum tara, seolah-olah mereka dapat melihat Allah. Betapa dekatnya mereka dengan Allah. Jangankan kelasnya Nabi dan Rasul, kelas sahabat, kelas wali Sayyidina Ali ini, ketika mau melepas anak panah yang menusuk ke kakinya di dekat buku lalinya ini, mata kakinya itu tembus di situ, bagaimana sakitnya coba. Ketika ditarik di luar sholat, ia tidak mampu menahan. Tapi ia katakan, kalau kalian mau narik, tariklah ketika kami nanti dalam keadaan sholat. Maka ketika beliau sholat, sahabat menariknya, sedikit pun tidak ada gerak merasakan kesakitan. Karena apa? Karena di dalam hati, pikiran, daging, kulit bulu mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Ya Allah, jangankan kelas pertama, untuk kelas kedua yang merasa ibadah kita dipantau oleh Allah, ini pun beratnya luar biasa. Betul tak Pak Kirnya? Luar biasa.
Makanya hari ini sulit kita bermi'raj kepada Allah. Sulit kita menghubungkan diri kita naik untuk bertemu dengan Allah. Mentaklukkan hati kita. Mengkhusyukkan diri kita kepada Allah. Karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita buat tentunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita tahu bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beribadah. Tapi sampai hari ini sulit sekali kita bermi'raj. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ya, jawaban yang paling mudah, karena hati kita ini masih gelap. Karena hati kita ini masih berdinding dosa dan maksiat. Sehingga sulit bagi kita untuk menembus cahaya ilahi Rabbil. Karena di hati ini masih ada takabur, sombong. Dan Allah benci itu. Terus kenapa Nabi bisa?